Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Misrina Lutfiah dengan nomor induk mahasiswa 19051120079 dari kelas Koperasi 4, Program Studi Pendidikan Ekonomi, jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Adapun pada kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang kompetensi guru. Dan adapun video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan profesi guru yang diampuh oleh Bapak Mahmud Alkusari MP. Nah, teman-teman semua pasti pada mau tahu kan apa itu kompetensi guru dan kompetensi yang seperti apakah yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa dikatakan menjadi guru yang profesional. Untuk tahu selengkapnya, check it out. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui pokok-pokok pembahasannya terlebih dahulu. Adapun pokok-pokok pembahasannya yaitu yang pertama, definisi kompetensi dan kompetensi guru. Yang kedua, jenis-jenis kompetensi guru. Yang ketiga, peran kompetensi guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, indikasi-indikasi seorang guru. Yang kelima, pentingnya kompetensi guru. Dan yang terakhir, hubungan kompetensi dengan profesionalisme. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi kompetensi dan kompetensi guru. Yang pertama, definisi kompetensi. Pengertian kompetensi secara umum adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa pengertian kompetensi adalah suatu keahlian, sikap fundamental, pengetahuan, serta nilai yang dimiliki oleh individu yang terlihat dari bagaimana dirinya berpikir atau melakukan sesuatu secara konsisten. Artinya, kompetensi tidak melulu diartikan sebagai pengetahuan atau keahlian seseorang, tetapi juga keinginan seseorang untuk mengerjakan apa yang diketahuinya, sehingga mampu memberikan manfaat. Jack Gordon mengatakan bahwa setidaknya ada 6 unsur yang terdapat dalam konsep kompetensi, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Jika dirunut dari asal katanya, kompetensi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu competence atau kompetensi, yang memiliki arti kemampuan, wewenang, dan kecakapan. Dengan begitu, pengertian kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, serta atribut kepribadian setiap individu, sehingga mampu meningkatkan performanya dan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi keberhasilannya. Sedangkan pengertian kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Menurut Mulyasa, kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personalia, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas. Kompetensi guru lebih merujuk pada kemampuan guru untuk mengajar dan mendidik, sehingga menghasilkan perubahan perilaku belajar dari peserta didik. Kemampuan guru yang dimaksud adalah tidak hanya dari segi pengetahuan saja, tetapi juga dari segi kepribadian, sosial, dan profesional sebagai guru. Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
di mana masing-masing kompetensi itu sangat penting untuk seorang guru dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kompetensi guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik ini juga sering dimaknai sebagai kemampuan mengelola pembelajaran yang mana mencakup tentang konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Adapun subkompetensi dalam kompetensi pedagogik ini yaitu yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam, yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Dan yang terakhir, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. Yang selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru terkait dengan karakter pribadinya. Kompetensi kepribadian dari seorang guru merupakan modal dasar dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kegiatan pendidikan pada dasarnya merupakan pengkhususan komunikasi personal antara guru dan anak didik. Adapun subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif, adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Dan yang terakhir, berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan, meliputi bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam untuk bahan melaksanakan proses pembelajaran. Dengan menguasai materi, maka diharapkan guru akan mampu menjelaskan materi ajar dengan baik, dengan ilustrasi yang jelas dan landasan yang mapan, dan dapat memberikan contoh yang kontekstual. Adapun subkompetensi dari kompetensi profesional ini yaitu yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep,
dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dimampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan yang kelima, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dan kompetensi yang terakhir atau yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki guru terkait dengan hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Dengan memiliki kompetensi sosial ini, seorang guru diharapkan mampu bergaul secara santun dengan pihak-pihak lain. Adapun subkompetensi dari kompetensi sosial ini yaitu yang pertama, bersikap inkluzif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya yaitu peran kompetensi guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai seorang pendidik dapat melaksanakan perannya jika guru tersebut memenuhi 4 syarat kompetensi yang sebelumnya sudah dibahas. Guru akan mampu mendidik dan mengajar apabila dia mempunyai kompetensi kepribadian, misalnya mempunyai kestabilan emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap anak didiknya, serta bersifat terbuka dan peka terhadap perkembangan teknologi. Pada kompetensi profesional, seorang guru harus menguasai ilmu, yaitu dengan pengetahuan yang luas, menguasai bahan pengajaran, serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diajarkan, menguasai teknologi dan kurikulum pendidikan. Dalam kompetensi sosial misalnya, guru memiliki keterampilan dalam membina hubungan antara guru dengan murid, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan komite, serta guru dengan masyarakat atau lingkungan. Dan kompetensi pedagogik di mana seorang guru harus dapat memahami peserta didiknya, mengembangkan kurikulum atau silabus, merancang pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar. Sehingga dengan begitu, seorang guru dapat menjalankan perannya sebagai seorang pendidik. Keberhasilan guru melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan sebagian besar terletak pada kemampuannya melaksanakan berbagai peranan yang bersifat khusus dalam situasi khusus. Karena dengan memiliki guru yang berkompeten, maka akan berpengaruh juga pada hasil belajar para siswanya. Dengan begitu, betapa pentingnya guru yang berkompeten, artinya guru yang mampu melaksanakan unjuk kerja secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab pokok seorang guru salah satunya yaitu guru sebagai pengajar, pembimbing, dan administrator kelas. Pokok pembahasan yang keempat yaitu indikasi-indikasi seorang guru. Indikasi merupakan tanda-tanda kemampuan yang dimiliki seseorang. Indikasi seorang guru dikatakan profesional dan memiliki kompetensi antara lain. Yang pertama, mampu menjabarkan berbagai bentuk pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian. Yang kedua, mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Melalui tujuan tersebut, maka kegiatan belajar peserta didik akan lebih aktif dan komprehensif. Yang ketiga, menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual. Yang keempat, memiliki sifat positif terhadap tugas profesinya, mata pelajaran yang dibinanya, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugasnya sebagai guru. Yang kelima, terampil dalam membuat alat peraga pembelajaran sederhana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mata pelajaran yang dibinanya,
serta penggunaannya dalam proses pembelajaran. Yang keenam, terampil dalam menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. Yang ketujuh, terampil dalam melakukan interaksi dengan peserta didik dengan mempertimbangkan tujuan dari materi pelajaran, kondisi peserta didik, suasana belajar, jumlah peserta didik, waktu yang tersedia, dan faktor yang berkenaan diri guru itu sendiri. Yang kedelapan, memahami sifat dan karakteristik peserta didik, terutama kemampuan belajarnya, cara dan kebiasaan belajar, motivasi untuk belajar, dan hasil belajar yang telah dicapai. Yang kesembilan, terampil dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada sebagai bahan ataupun media belajar bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, terampil dalam mengelola kelas atau memimpin peserta didik dalam belajar sehingga suasana belajar menjadi menarik dan menyenangkan. Pokok pembahasan yang kelima yaitu pentingnya kompetensi guru. Masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Beberapa hal yang menyebabkan pentingnya kompetensi guru antara lain, yang pertama, kompetensi guru sebagai alat seleksi penerimaan guru. Perlu ditentukan secara umum jenis kompetensi apakah yang perlu dipenuhi sebagai syarat agar seseorang dapat diterima menjadi guru. Dengan adanya syarat ini, maka akan terdapat pedoman bagi administrator dalam menyeleksi penerimaan guru yang diperlukan untuk satu sekolah. Asumsi yang mendasari kriteria ini adalah bahwa setiap calon guru yang memenuhi syarat tersebut diharapkan dapat mengemban tugasnya dengan baik dan benar serta berhasil selaku pengajar di sekolah. Yang kedua, kompetensi guru penting dalam rangka pembinaan guru. Jika telah ditentukan jenis kompetensi guru yang diperlukan, maka atas dasar ukuran itu akan dapat diobservasi dan ditentukan guru yang memiliki kompetensi penuh dan yang masih kurang memadai kompetensinya. Informasi tentang hal ini sangat diperlukan oleh para administrator dalam usaha pembinaan dan pengembangan terhadap para guru. Yang ketiga, kompetensi guru penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Berhasil atau tidaknya pendidikan terletak pada berbagai komponen dalam proses pendidikan guru itu. Salah satunya yaitu komponen kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan guru harus disusun berdasarkan kompetensi yang diperlukan oleh setiap guru. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hal ini harus direncanakan dengan baik agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dan yang terakhir yaitu kompetensi guru penting dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa. Proses belajar dan belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulum, akan tetapi juga ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga kegiatan belajar dan mengajar siswa dalam tingkat yang optimal. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu hubungan kompetensi dengan profesionalisme. Uraian ini menunjukkan adanya titik temu antara kompetensi dan profesionalisme. Guru yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Secara lebih terperinci, bentuk-bentuk kompetensi dan profesionalisme seorang guru adalah yang pertama, menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum maupun bahan pengayaan atau penunjang bidang studi. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar yang meliputi, merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar mengajar, mengenal kemampuan anak didik. Yang ketiga, mengelola kelas, meliputi mengatur tata ruang kelas untuk pelajaran, dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Yang keempat, penggunaan media atau sumber, meliputi mengenal, memilih dan menggunakan media, membuat alat bantu pelajaran yang sederhana, menggunakan pustakaan dalam proses belajar mengajar, menggunakan micro-teaching untuk unit program pengenalan lapangan. Yang kelima, menguasai landasan pendidikan. Yang keenam, mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, menilai prestasi siswa untuk kepentingan belajar.
Yang kedelapan, mengenal dan menyelenggarakan fungsi layanan dan program bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan yang terakhir, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan mengajar. Berdasarkan pemaparan materi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi guru adalah orang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar dan memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melaksanakan profesi keguruannya. Selain itu, kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan proses belajar mengajar, kemampuan atau kesanggupan untuk benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan sebaik-baiknya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi guru sebagai dimaksud dalam pasal 8, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keberhasilan guru melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan sebagian besar terletak pada kemampuannya melaksanakan berbagai peranan yang bersifat khusus dalam situasi khusus. Karena dengan memiliki guru yang berkompeten, maka akan berpengaruh juga pada hasil belajar para siswanya. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan materi tentang kompetensi guru. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Thank you for watching and see you on the next video.